Selamat datang di Suara Keadilan, Tapin Paku Podcast. Hari ini kita akan berbicara dengan seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang istri, tetapi juga seorang pejuang dalam diam. Ia datang bukan untuk mengeluh, tetapi untuk bersuara, membawa harapan dari balik pintu ruang sidang. Bersama saya sudah hadir Ibu Femi, istri dari terdakwa Gaspar Tipnoni. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, gimana kabar? Ya, kabar mungkin lagi sehat. Siap. Ya, tapi tidak sempurna. Mau dibilang sehat sedikit ya, kacau sedikit. Siap Ibu. Langsung saja Ibu, apa yang Ibu rasakan pertama kali mendengar bahwa suami Ibu dituduh mencuri? Ya, jadi baik mungkin yang saya rasakan di dalam kehidupan saya bersama dengan anak-anak, mungkin pikiran kami itu sangat kacau karena waktu kejadian yang terjadi itu suami ada di rumah dari pagi, dari jam 6 pagi itu sampai jam 6 sore itu beliau ada di rumah. Nah, kami mendengar berita bahwa suami saya pergi untuk mencuri pisang di kebun di milik Bapak Yohanes Siap di Manusak. Ternyata itu semua tidak benar. Dan apa yang sudah diberikan keterangan di pihak kepolisian sampai saat ini di persidangan di pengadilan, di situ juga masih saya belum merasa puas karena suami saya masih tetap menjadi dituduh masih menjadi pencuri anakan pisang, dan dia sendiri yang ditahan dari tanggal 11 April sampai dengan saat ini. Pada hari ini suami saya sudah ditahan sudah 3 bulan. Jadi saya bersama dengan anak-anak mungkin mau berharap bahwa keadilan itu harus ditegakkan supaya benar-benar masyarakat di luar sana juga mereka tahu bahwa siapa yang mencuri berarti dia yang bertanggung jawab. Dan orang yang tidak mencuri, yang tidak melakukan, kenapa dia harus ditahan di dalam jeruji besi? Itu yang mungkin saya sesalkan karena kehidupan kami dalam rumah tangga itu Bapak ada 4 orang anak dan saya sendiri yang telah mendidik mereka. Maka itu saya kurang masih kecewa karena menjadi tulang punggung keluarga ada di dalam jeruji besi. Jadi saya harapkan bahwa pada hari Senin di situ akan diadakan sidang putusan terakhir. Saya minta atau saya berharap kepada para hakim tolong melihat keadilan supaya ditegakkan. Jadi suami saya itu bisa dibebaskan, tidak setimpal dengan apa yang telah diberitahukan oleh jaksa penuntut umum bahwa mereka menuntut itu selama 1 tahun. Mungkin itu keluhan dari saya sebagai istri. Iya, dalam proses sidang yang sempat kami ikuti itu, pengacara sendiri itu tidak menemukan bahwa ada bukti. Ada bukti, bahkan saksi itu bertentangan satu dengan yang lain. Jadi seharusnya kan tidak ada bukti kuat, sehingga seharusnya suami ibu mesti diputus bebas. Ya. Tapi bagaimana ceritanya Ibu? Maksudnya begini, apa Ibu tahu mengapa sampai pada suami Ibu sekarang di posisi sebagai terdakwa? Apa ini berkaitan dengan berikut dalam bermain proyek atau seperti apa begitu? Coba Ibu bisa ceritakan. Iya, jadi terima kasih Bapak. Kalau menyangkut dengan
ikut terlibat dalam proyek itu Bapak Gasper tidak terlibat. Karena Bapak Gasper ini dia sebagai petani biasa dan menyangkut dengan barang bukti itu pun juga tidak terbukti di depan para hakim juga. Bapak Gasper tidak terbukti bahwa dia mencuri pisang karena barang bukti tidak ambil. Beliau tidak ambil ini barang bukti. Jadi kalau menyangkut dengan barang bukti itu di saat persidangan itu saksi Bapak Ruben Alexander Masneno, Bapak Rudi Saluk, itu mereka mengaku bahwa mereka yang pergi ambil di kebun miliknya Pak Yohanes Siap dan mereka bawa ke lahannya Bapak Ruben Alexander Masneno. Dan di situ mereka sudah tanam dan sudah menikmati hasilnya. Sedangkan apa yang suami saya dapatkan, dia tidak menikmati hasil apapun. Sudah tidak menikmati hasil, malah ditahan lagi. Nah, jadi kalau suami hamba dia tidak bekerja di bidang atau bekerja di dinas pertanian tidak, tetapi dia hanya sebagai petani dan dia diminta oleh Ibu Kadis Pertanian, Ibu Amin Juwaria dan juga yang pemenang tender Bapak Andi Suryono. Mereka meminta kepada Bapak Gasper untuk membantu anakan bibit anakan pisang Cavendish. Jadi dari Bapak Gasper juga hanya bersedia 1.000, sanggup untuk memberikan anakan itu hanya 1.000 anakan. Jadi itu pun juga sudah di-courting oleh Bapak Gasper. Jadi jumlah semua yang diberikan oleh Bapak Gasper kepada dinas itu ada 1.050 anakan. Jadi 1.050 anakan ini anakan pisangnya. Iya. Ini milik Bapak Gasper. Iya, ini adalah benar-benar milik dari Bapak Gasper Tipnoni. Iya. Itu artinya sudah dibayarkan juga. Iya, kalau menyangkut dengan pembayaran, iya sudah dibayar. Yang pertama itu dipanjar 3 juta untuk anak-anak yang penggalingan anakan pisang dan juga lubang pisang. Dan dilunasi 7 juta. Berarti Bapak Gasper hanya menyediakan saja, tidak masuk dalam, tidak ikut terlibat dalam tender dan sebagainya seperti yang Mama sampaikan tadi. Yang menang tender orang lain, iya. Bapak Gasper ini diminta bantuan, iya. Tapi bahkan sekarang malah dia dituduh. Iya. Luar biasa ini. Memang dakwaannya itu pemirsa, dakwaan yang dialami oleh Bapak Gaspar ini, itu menurut para ahli hukum, itu penuh dengan kontradiktif. Tetapi herannya jaksa penuntut umum tetap teguh berpendirian untuk menuntut Bapak Gaspar. Sementara pihak-pihak yang terkait di dalam proyek, tender dan sebagainya, itu sampai sekarang kita dengar mereka tidak ikut dalam sidang, dipanggil sebagai saksi, bahkan ditetapkan sebagai tersangka. Apakah di tengah situasi seperti ini Ibu tetap yakin bahwa Bapak Gaspar ini mestinya diputus bebas? Iya, kalau sampai saat ini saya masih tetap yakin bahwa Bapak Gaspar pasti diputuskan bebas. Karena kita sudah tahu bahwa beliau tidak bersalah. Dia tidak mengambil. Yang mengambil sudah mengaku, tapi mereka didiamkan saja. Wow. Nah, sedangkan suami saya yang tidak bersalah, yang tidak mengambil, dia yang menanggung beban. Jadi saya punya keyakinan bahwa kita hidup sebagai manusia, kita punya Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti melihat anak-anak yang percaya. Saya yakin bahwa pada hari Senin putusan nanti suami saya pasti akan dibebaskan. Baik Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan jika hari ini atau jika nanti majelis hakim yang mau memutuskan kasus ini, kita yakin pasti dia akan mendengar
Silakan Ibu sampaikan. Iya, jadi mungkin dari saya ingin sampaikan kepada kita semua yang mendengar pada saat ini bahwa kalau suami saya itu dibebaskan, berarti dari para hakim yang termulia mereka benar-benar mengadili dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Tetapi kalau dibalik dari itu semua, bahwa pada hari Senin nanti putusan itu suami saya tidak dibebaskan, berarti keadilan itu tidak dinyatakan dengan seadil-adilnya. Baik, selamat sore untuk pemirsa dan juga sahabat-sahabat pencinta keadilan di seluruh tanah air. Suara Ibu Femi hari ini telah menjadi suara banyak orang yang mungkin selama ini menantikan keadilan, tetapi mereka tidak berani berbicara. Dan hari ini Ibu Femi berani menyampaikan suara hatinya, meminta keadilan bagi sang suami. Terima kasih sudah membuka hati di podcast kita ini. Sampai jumpa, mudah-mudahan keputusan nanti bisa putusan bebas terhadap Bapak Gaspar. Selamat sore. Selamat sore. Tetapi kemudian justru menjadi korban. Dia jadi korban. Bahkan sekarang dia sudah jadi terdakwa. Iya. Dengar-dengar kapan proses sidangnya? Ya. Sidang putusan. Menurut informasi hari Senin keputusan dan pengacara ini beliau sudah datang. Nanti sebentar beliau juga akan sampaikan. Saya diminta sebagai orang tua oleh keluarga untuk memberikan komentar. Ya. Saya merasa aneh penegakan keadilan di Kabupaten Kupang. Kasus terlalu banyak. Dan semua kasus yang dilaporkan, dia akan terpendam. Kalau tidak terpendam, seperti tadi. Yang bukan pelaku dianggap pelaku. Yang pelaku enak. Nah ini yang di dalam bahasa Alkitab saja, keadilan berlaku terbalik. Yang berbuat jahat dia aman-aman, yang berbuat benar dia enak. Ibu punya suami, petani, punya kebun. Lalu yang menang tender yang tadi bilang Pak Adi Suryanto. Dia menang tender tapi dia tidak punya kebun. Nah itu biasanya siapa yang dimenangkan itu kan suka-sukanya mereka. Dia tidak punya kebun tapi dia sebagai penyedia. Maka dia omong minta dengan ibu punya suami Pak Gaspar untuk memberikan. Karena yang diminta itu harus 2.000 pohon anakan. Nah beliau bilang saya punya hanya 1.000. Sesudah 1.000 dikasih bonus 50. Sesudah dikasih bonus, lalu kemudian harap-harap yang pemenang tender harus cari lagi. Ya, dia tidak tahu, kepala dinas langsung telepon sama suami dari ibu untuk membantu. Lalu dia bilang di sini ada Pak Yohanes Siap punya pisang. Pak Yohanes Siap orangnya tinggal di Kota Kupang, tapi dia punya kebun di sana, dijaga orang. Lalu disuruh untuk hubungi. Lalu Pak Gaspar ke kebunnya, tidak ada, hanya ada penjaga. Telepon, Pak ini ada minta, kepala dinas ada minta tambah. Dia bilang, saya tidak datang ke situ karena saya tidak jual, saya punya pisang. Nah akhirnya tetap saja mendesak tapi bukan lagi ke Pak Gaspar karena Pak Gaspar sudah lapor. Dia waktu ketemu tidak ada, dia pergi dan tidak lapor. Ada Pak Ferry sebagai pengacara akan nanti memberikan kesaksian karena beliau ikuti itu. Lalu datanglah 5 orang. Adik kandung dari Bupati Kupang,
itu datang bersama 4 orang lain, ambil di kebun, sedangkan ibu punya suami tidak pernah ada di situ. Lalu mereka angkut pisang. Menurut rumor yang saya dengar, bahwa mobil itu siapa? Bos besar punya mobil. Kalau bukan bos besar punya mobil, kenapa itu kan tindak pidana? Kenapa mobil itu tidak dicari, tidak ditahan sebagai alat bukti? Keadilan apa, model apa di situ? Baik di tingkat pengadilan, baik pada dakwaan jaksa, baik dari waktu di polisi. Mengapa itu tidak diungkit sebagai kejahatan yang berakibat orang yang tidak bersalah ditahan? Logika kebenaran mau ditegakkan, model apa yang dilakukan oleh APH di sana? Itu kan bagi saya sebagai orang tua, saya perlu harus tekankan ini. Mobil kenapa tidak dicari supaya ditahan sebagai alat bukti? Karena seharusnya mengangkut 500 anakan, tapi karena tidak cukup, kenapa itu tidak ditahan? Siapa punya mobil, siapa saja. Kenapa tidak ditahan mobil itu? Lalu yang berikut, kenapa tidak tahan yang pemenang tender? Dia kebal apa? Lalu Ruben Masneno, adik kandung dari bupati, saya mendengar dan saya akan minta dan besok saya akan beberkan, ada screenshot, ada perintah dari bos besar kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas supaya harus dapat itu pisang. Maka mereka pergi sendiri, ambil sendiri, lalu kemudian mengatur ya cara, lalu kemudian yang dijebloskan adalah ibu punya suami. Keadilan model apa yang harus ini? Selama perbuatan, tindakan daripada APH model seperti ini, maka kejahatan dan korupsi akan banyak terjadi di Kabupaten Kupang seperti sekarang. Mau tangkap siapa? Karena yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Ya, ini menarik Bapak. Itu penekanan saya. Betul. Dan saya tegaskan, saya tadi sudah bercakap-cakap dengan ibu. Kalah atau menang, kalau kalah kita banding. Tapi kalau menang juga, kita akan laporkan pada pelaku-pelaku yang sudah mengorbankan. Pak Gaspar ditahan selama 3 bulan, ibu menderita dengan anak-anak, kita akan laporkan. Bukan di kabupaten, tapi kita laporkan di provinsi. Dan saya akan turun untuk memberikan laporan itu. Nanti didampingi keluarga dan pengacara. Karena apa? Saya merasa bertanggung jawab sebagai orang tua. Saya jijik dengan perilaku ya penanganan kasus-kasus model seperti ini. Maka kejahatan bertambah terus. Kapan daerah ini orang takut berbuat jahat? Kalau kejahatan itu dipelihara dengan cara-cara seperti ini. Saya pikir ini penekanan saya. Jadi saya sebelum ditanya, saya hari Senin atau hari Selasa kita akan laporkan. Supaya tangkap ini, tangkap siapa? Kita laporkan ke Polda NTT. Karena ini kan kasus dilaporkan pertama dari kepolisian. Dari kepolisian katanya yang pemenang tender tadi datang. Di tingkat kejaksaan dan pengadilan dia menghilang, tapi kok dibiarkan begitu saja? Kenapa mereka tidak ditangkap? Kenapa mereka tidak ditahan? Apalagi Pak Ruben Masneno dengan mereka sudah mengaku bahwa waktu mereka ambil sendiri. Tapi kenapa mereka tidak tahan itu? Masih membiarkan Pak Gaspar ini tetap menderita di dalam tahanan. Itu logika akal sehat kita taruh di mana? Sekarang aparat ya penegak hukum ini kan sudah minta untuk semua ditambah dia punya penghasilan supaya menegakkan keadilan secara baik dan benar. Saya memberikan penekanan ini karena kasus ini dia menang atau kalah. Kalau kalah kita banding, tetapi kita akan lapor. Apalagi kalau dia kalah ini, menang juga kita lapor. Terima kasih. Baik, tadi ada hal yang menarik bahwa ada perintah bos besar.
Ada Dan itu ada bukti informasi. ya, informasi. Ya? Informasi saya akan minta, tadi saya minta tetapi orang itu belum kirim ke saya. Screenshot. Screenshotnya. Ya. Bahwa ada perintah bos besar Ya. yang sampai sekarang belum tahu ya Bapak. Katanya dalam persidangan itu sudah terungkap, tapi belum diberikan dalam bentuk screenshot ini. Iya. Gitu. Baik. Nah, bos besar ini harus dipanggil juga. Bertanggung jawab. Masa orang kecil yang tidak tahu apa-apa dikorbankan. Betul. Dia jual dia punya pisang. Lalu diminta bantuan, dia sudah bekerja, tapi kemudian dibalik dia mencuri. Jadi menurut Bapak Ayub sendiri, informasi yang Bapak Ayub himpun, dan Bapak Ayub sendiri yakin bahwa sebenarnya terdakwa Bapak Gaspar Tipnoni ini seharusnya dia tidak ada di situ. Seharusnya tidak ada. Seharusnya tidak ada. Logika kita, saya orang awam. Logika kita, kenapa tidak ditangkap yang apa pemenang tender? Ya. Kenapa dia tidak ditangkap? Kenapa tidak dijadikan alat bukti yang mengangkut itu? Supaya dia tahu siapa yang minta dia muat itu. Kalau dia bilang itu ambil itu mobil di jalan, siapa saja mobil itu pasti ada dia punya nomor polisi. Nah, waktu itu dilaporkan di polisi, kenapa polisi tidak minta dia punya nomornya untuk tahu siapa punya mobil? Supaya ditahan sebagai alat bukti, dari situ menelusuri. Kan logika kita orang awam saja sudah lihat itu titik terangnya begitu. Kenapa aparat penegak hukum membiarkan hal ini sehingga orang yang tidak salah menjadi salah? Ibu menderita di anak-anak. Tadi ibu kasih tahu saya. Maka ibu katakan mau minta saya sebagai orang tua. Nanti baru didampingi oleh keluarga, oleh pengacara. Tapi saya minta ya saudara-saudara wartawan dampingi saya. Harus kita berani lapor dan kita harus buka persoalan-persoalan begini kepada masyarakat supaya masyarakat ikut memantau perilaku penegakan hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan di daerah yang miskin seperti ini, daerah yang terbelakang begini. Supremasi hukum, ya, wibawa hukum harus ditegakkan. Dua hal: supremasi hukum dan supremasi nilai-nilai kehidupan harus ditegakkan supaya ada wibawa dalam ya kepemerintahan di daerah ini. Orang-orang tua dulu tidak sekolah, tapi menunjukkan hati mereka bersih. Yang salah tetap salah, maka ada wibawa. Kenapa sekarang kita yang maju begini justru menginjak-injak kebenaran, memutarbalikkan kebenaran? Di manakah keadilan? Kapan kita maju? Ini saya sebagai orang tua saya bicara keras karena saya ingin daerah ini harus maju. Terima kasih. Baik, mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih, saya sudah omong tadi bahwa kami akan laporkan. Kalau menang kami akan laporkan ke Polda. Dan saya minta supaya pengacara yang ada ini dia akan melanjutkan informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat keadilan dimanapun Anda berada. Ini harapan dari masyarakat pencari keadilan yang diwakilkan oleh Bapak Ayub Tito Eki. Mempertanyakan kinerja APH mulai dari proses pencarian data, pengumpulan data, dan sebagainya oleh pihak kepolisian sampai kepada kejaksaan hingga berakhir di pengadilan. Untuk lebih jauh, lebih dalam lagi, kita memahami proses hukum ini berkaitan dengan proses sidang Bapak Gaspar Tipnoni. Kita akan ada bersama Pak pengacara kita yang mendampingi langsung kasus ini. Selamat datang, selamat sore sahabat pencari keadilan dimanapun berada. Tadi kita sudah mendengar curahan hati dari seorang ibu, seorang istri terdakwa yang saat ini menjalani proses sidang yang mengalami ketidakadilan.
Dan kemudian kita juga bersama salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Kupang, Bapak Ayub Titueki, yang menuntut penegakan hukum seadil-adilnya, mulai dari proses hingga penuntutan, khususnya mengharapkan kinerja APH betul-betul menegakkan keadilan bagi masyarakat. Dan saat ini di hadapan kita sudah ada pengacara yang mendampingi terdakwa dari awal hingga saat ini. Selamat sore, Bapak pengacara. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Ini dengan Bapak siapa? Silakan. Ya baik, perkenalkan saya Ferdianto Bemau, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua LBH Surya Perwakilan Kabupaten Kupang, Surya NTT Perwakilan Kabupaten Kupang. Baik, Bapak Ferdi, tadi sudah mendengar bagaimana curahan hati seorang ibu dan harapan tokoh masyarakat. Kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Silakan. Ya, yang pertama, apa latar belakang perkara yang menjerat terdakwa Bapak Gaspar hingga menjadi terdakwa dalam kasus pencurian anakan pisang? Ya baik. Jadi perkara ini latar belakangnya bermula dari Pak Gasper Esron Tipnoni dituduh melakukan tindak pidana pencurian anakan pisang jenis Cavendish sebanyak 400 pohon. Ya. Jadi dituduh mencuri anakan pisang milik Pak Yohanes Siap yang lokasinya berada di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Nah, apakah saya langsung menceritakan kronologisnya? Baik, lanjut kronologisnya biar jelas. Jadi kronologisnya pada tanggal 13 Januari 2023 malam itu Pak Gasper itu didatangi oleh seorang bernama Pak Yohanes Siap di rumah itu. Kemudian bertanya kepada Pak Gasper, Pak Gasper, hari ini Pak Gasper kemana saja? Pak Gasper ke lokasi kebun kok? Itu pertanyaan Pak Yohanes. Ini saya berbicara fakta persidangan. Siap. Jawab Pak Gasper, Pak Yohanes, hari ini saya tidak kemana-mana. Saya di rumah dari pagi sampai dengan saat ini. Dari pagi kami menerima tamu dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penimbangan berat sapi kelompok ternak yang juga adalah kelompok ternak yang lokasinya di belakang rumah persisnya Pak Gasper Tipnoni. Sehingga hari itu dia tidak kemana-mana. Kemudian Pak Yohanes Siap menyatakan bahwa begini Pak Gasper, saya punya anakan pisang hilang. Kata penjaga itu diambil oleh temannya Pak Gasper. Pak Gasper tahu kok? Nah, kemudian Pak Gasper menjawab bahwa saya tidak tahu. Hari ini saya di rumah dari pagi sampai dengan malam. Dan saat itu juga bukan Pak Gasper sendiri. Saat Pak Yohanes Siap bersama dengan dua orang temannya ke rumahnya Pak Gasper. Itu di situ ada lebih dari 5 orang anggota kelompok ternak yang saat itu mereka masih ada. Sehingga mereka juga kaget. Pak Gasper hari ini di rumah saya kok tiba-tiba ada dugaan pencurian anakan pisang. Mereka juga kaget. Sama-sama menjelaskan bahwa Pak Gasper hari ini, maksudnya tanggal 13 Januari itu tidak kemana-mana. Kemudian karena Pak Gasper menegaskan bahwa tidak tahu siapa yang mengambil, maka Pak Gasper menyampaikan bahwa kalau Pak Yohanes ini lapor saja ke polisi. Lapor saja ke polisi. Nanti Pak Gasper juga menyampaikan bahwa dia akan membantu bertanya ke teman-temannya siapa yang ambil. Nah, kemudian ya mungkin kisahnya panjang ya. Panjang sekali ya. Tetapi kemudian kenapa bisa beliau ini bisa ditetapkan atau dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, padahal
tadi kronologinya jelas bahwa dia tidak kemana-mana. Iya. Bagaimana ini? Memang itu adalah sebuah keanehan logika berpikir kita. Saya sampai hari ini sudah kebingungan untuk bagaimana menjelaskan dan bagaimana melihat di mana letak kesalahan dari terdakwa ini. Karena orangnya dituduh mencuri, tetapi dalam fakta persidangan tidak juga ada bukti yang mengarah ke sana bahwa Pak Gasper menyuruh orang lain untuk mengambil. Sehingga perlu saya sampaikan bahwa kasus ini didakwa dengan 3 pasal. Yang kemudian saya juga mengajukan keberatan atau eksepsi saat itu pada sidang pertama. Dakwaan pertama atau dakwaan primernya adalah jaksa menggunakan pasal 363 ayat 1 ke 5 atau pencurian dengan modus pemberatan. Kemudian dakwaan kedua adalah pasal 362 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Pak Gasper diduga menyuruh orang lain mengambil. Kemudian dakwaan ketiga adalah pasal 378. Penipuan penggelapan. Nah, saat itu saya langsung keberatan. Saya langsung keberatan. Bagaimana jaksa yang memeriksa berkas perkara dari penyidikan kemudian menyatakan berkasnya lengkap, tetapi tidak bisa memastikan tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa. Kalau pencuri ya pencuri 362, tambah lagi pasal penipuan, ini kan artinya bahwa dia ragu-ragu. Betul. Karena dia ragu-ragu untuk menentukan pasal apa yang tepat untuk terdakwa, apalagi terdakwa dia akan ragu-ragu untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Dan kami sebagai pengacara juga menyulitkan kami. Tuduhan yang benar kepada Pak Gasper ini apa? Apakah pasal 363 ayat 1 ke 5 atau pasal 362 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 atau pasal 378 penipuan penggelapan? Lalu sekarang posisinya bagaimana? Posisinya lebih lucu lagi. Ya. Dalam dakwaan primer. Nah, kita kalau bicara soal dakwaan primer yang lebih cenderung itu adalah pasal 363 ayat 1. Nah, pasal 363 ini kan modus pemberatan. Sebelum melakukan pencurian ada tipu daya, ada merusak pagar, ada kekerasan. Nah, apalagi itu? Jauh tidak ada itu. Nah, sehingga dalam tuntutan apalagi penipuan tidak dekat, tidak sampai, tidak pernah jauh betul. Kemudian dalam fakta persidangan jaksa kelihatannya lebih fokus pada menyuruh melakukan. 362 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Jadi seolah-olah Pak Gasper yang menyuruh Rudi, Ruben dan teman-temannya untuk mengambil. Itu arah fakta persidangan. Kemudian kami juga mengejar, kami juga ingin mencari tahu Pak Gasper menyuruh dengan cara apa? Betul. Bagaimana menyuruh? Siapa sih Gasper ini? Sehingga dia bisa menyuruh seorang Ruben Masneno yang adalah adik kandung seorang bupati saat itu. Sementara Gasper Tipnoni, siapa sih orangnya? Kami kan bertanya-tanya. Siapa sih Gasper Tipnoni sehingga dia bisa menyuruh seorang kontraktor? Ya. Kami mencari itu. Ternyata tidak ada bukti atau satu saksi pun yang mengarah ke situ bahwa Pak Gasper menyuruh. Memang saksi Rudi, ada satu orang namanya Rudi Saluk, itu stafnya kontraktor yang bernama Pak Andi Suryono. Dia mengatakan bahwa Pak Gasper menyuruh. Tetapi dia itu keterangannya sendiri. Jadi dia bilang Pak Gasper menyuruh untuk mengambil. Tetapi yang anehnya lagi, ketika dia sampai di lokasi kebun, Rudi ini bersama dengan Ruben Masneno, ya. Mereka menyampaikan bahwa mereka ke kebun untuk mengambil anakan
atas perintah dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang dan Pak Bupati Kupang. Itu keterangan itu sangat jelas dan tegas disampaikan oleh Ibu Aniko Ematan, satu-satunya saksi fakta yang berada di lokasi. Dia menyampaikan seperti itu. Dia tidak menyampaikan bahwa Pak Rudi dengan Pak Ruben ini, mereka tidak pernah menyampaikan bahwa kami disuruh oleh Pak Gasper. Siapa yang mencuri? Orangnya tidak ada. Semua saksi menyatakan bahwa yang mengambil adalah Rudi dan Ruben. Sehingga dengan sendirinya pasal itu tidak tepat dalam tuntutan. Tetapi kami dalam pembelaannya kami kira-kira poin penting dalam dari tim kuasa hukum, khususnya poin penting pembelaan itu seperti apa? Poin penting pembelaan bahwa kami menyatakan dengan tegas, menghubungkan semua saksi-saksi dengan alat bukti, Gasper Tipnoni tidak melakukan pengambilan atau pencurian terhadap pisang, anakan pisang milik Pak Yohanes Siap. Apalagi dengan modus kekerasan, penipuan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pak Gasper juga tidak pernah menyuruh seorang pun untuk mengambil. Nah, oleh karena itu kami minta untuk Pak Gasper Tipnoni ini dibebaskan. Dalam kasus ini benar terjadi kasus pencurian. Ini perlu saya tegaskan. Dalam kasus ini benar ada korban pencurian. Orang yang mengalami kerugian karena pencurian. Tetapi yang melakukannya dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang melakukannya, yang mengambil barang milik orang lain itu adalah Ruben, Rudi, dan teman-teman. Bukan Gasper Tipnoni. Sehingga kami minta untuk Pak Gasper Tipnoni ini dibebaskan. Dalam proses pengambilan pisang oleh Ruben CS ini, tentunya mereka tidak berjalan kaki ya. Iya. Pastinya menggunakan kendaraan. Ini lebih lucu. Lalu bagaimana dengan kendaraannya? Apakah dijadikan alat bukti atau sampai saat ini tidak ada? Bagaimana? Ini lebih lucu. Ya. Dalam proses penyidikan ada yang tahapan namanya tahap P21. Berkas lengkap, dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, kemudian akan ada yang namanya penyerahan barang bukti, alat bukti, barang bukti, dan tersangka kepada kejaksaan. Nah, pada saat itu yang diserahkan itu hanya dokumen berkas dengan tersangka. Pertanyaan itu menarik. Pencurian 400 anakan pisang. Iya, betul. Itu ambil satu-satu. Dalam fakta persidangan menggunakan dump truck warna kuning. Mobil tersebut sampai hari ini tidak pernah disita. Aneh lagi Pak. Menarik ini, menarik. Dituduh mencuri pisang, orang yang dituduh itu tidak pernah diperlihatkan pisang yang dia curi itu di mana. Luar biasa. Coba. Gasper Tipnoni dituduh mencuri pisang, tapi sampai dengan hari ini dalam fakta persidangan kami kejar habis-habisan itu, Gasper Tipnoni tidak pernah ditunjukkan pisang yang dia curi. Luar biasa. Ini pisang saja. Ini penegakan hukum kita seperti ini. Pisang saja mereka tidak mampu menunjukkan. Tidak pernah. Apalagi yang tadi mobil. Pisang tidak, apalagi mobil. Nah, ini lucu. Ini dalam eksepsi saya sudah mempertanyakan itu. Dalam pembelaan juga saya mempertanyakan itu. Lebih lucu lagi dalam tuntutan, Pak. Dalam tuntutan jaksa menyatakan bahwa akan mengembalikan 70 anakan pisang yang dianggap masih layak. Tapi ingat, dalam fakta persidangan, Ruben Mesneno menegaskan bahwa satu minggu setelah pengangkutan, pencurian itu dilakukan, pisang-pisang itu ditanam habis. Terus jaksa mau kembali pisang yang mana? Ambil dari mana?
Wah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ruben Masneno mengakui dalam fakta persidangan bahwa pisang itu ditanam semuanya, kemudian sudah menghasilkan buah. Orang yang awam hukum saja akan tahu bahwa siapa saja yang menikmati hasil dari barang kejahatan, itu penada pasti. Apalagi dia yang ambil. Apalagi pada saat ambil mereka tahu bahwa pemiliknya Pak Yohanes Siap. Tapi masih bebas. Nah, kita mau kemana ya? Saya bersyukur teman-teman media bisa membantu publikasikan ini sehingga orang bisa tahu proses penegakan hukum di Kabupaten Kupang ini seperti apa. Itu memang sangat rumit dijelaskan ya. Sangat rumit dijelaskan. Luar biasa. Memang kasus ini menarik sekali. Jadi kalau menurut Pak Pengacara sendiri, seharusnya posisi Pak Gaspar ini seperti apa? Apa dia pantas ada di situ gitu? Sangat-sangat tidak pantas berada di situ. Pak, saya jadi pengacara tahun 2017. Silahkan cek track record saya. Saya tidak pernah publis perkara. Betul. Hari ini baru orang tahu bahwa ada pengacara nama Ferdianto Bemau. Siap. Ketua LBH Surya Perwakilan Kabupaten Kupang. Karena perkara ini baru saya memang benar-benar merasakan bahwa orang ini tidak pantas dihukum. Tidak pantas dihukum. Saya kalau pengalaman beracara, kalau orang bersalah, dalam pembelaan saya minta untuk orang itu dihukum, tetapi saya minta keringanan. Tidak pernah minta bebas. Tetapi hari ini, dalam kasus ini, saya minta orang ini dibebaskan. Terdakwa Gasper Tipnoni dibebaskan karena memang tidak terlihat sama sekali niat jahat yang dimiliki oleh terdakwa. Ini saya balik lagi pertanyaannya. Kenapa Gasper Tipnoni yang harus jadi tersangka? Saya balik. Karena kenapa Gasper Tipnoni yang harus jadi tersangka dan terdakwa hari ini? Karena kalau bukan Gasper Tipnoni yang masuk ini para pembesar, Pak. Saya buka di sini. Yang masuk ini pasti Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang dalam fakta persidangan ya. Memerintahkan kepada kontraktor Andi Suryono untuk segera mengambil pisang karena menurut Kepala Dinas salah satu pemilik kebun pisang ini mengiyakan untuk mengambil. Di saat itu Andi Suryono menyampaikan kepada stafnya untuk segera ambil. Maka ambillah dia bersama dengan staf Rudi Saluk ini bersama dengan Ruben Masneno mengambil. Setelah mengambil terjadi laporan. Maka supaya Ruben Masneno, Rudi Saluk, Andi Suryono, Kepala Dinas terlepas dari kasus ini atau tidak bertanggung jawab dalam kasus ini, maka harus ada tersangka yang namanya Gasper Tipnoni. Kalau tidak ada Gasper Tipnoni, mereka lah yang harus bertanggung jawab. Ini fakta persidangan. Apakah Anda yakin bahwa harusnya hakim berpihak pada fakta persidangan dan harusnya Gaspar diputus bebas? Saya sangat yakin dengan majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Karena saya melihat mereka mempertaruhkan integritas diri dan integritas penegakan hukum di Kabupaten Kupang, terutama di Pengadilan Negeri Olamasi. Sehingga saya sangat yakin Gasper Tipnoni berdasarkan fakta persidangan harus diputus bebas. Tetapi ini tergantung juga dari keyakinan hakim. Tentu keyakinan hakim harus dibarengi dengan alat bukti yang bersesuaian. Dan kami menanti putusan. Dan kalau putusan 1 hari saja Gasper Tipnoni dinyatakan bersalah dan dihukum 1 hari saja ke penjara, kami tetap banding. Baik.
Kalau seandainya putusan bebas, apa yang mau dilakukan? Tindak lanjut dari... Kalau putusan bebas tentu kita mensyukuri itu, kita memberi hormat dalam proses penegakan hukum ini bahwa ternyata keadilan masih ada berpihak pada orang kecil. Dan kami menghormati itu, dan kami minta kepada penegak hukum untuk siapa-siapa yang bertanggung jawab, mereka melakukan proses penyidikan dan tuntutan untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Karena apa? Walaupun dalam fakta persidangan seperti itu, tapi harus dilakukan serangkaian penyelidikan untuk menentukan siapa yang lebih pantas untuk bertanggung jawab. Baik, terima kasih Bapak Pengacara. Ini sangat seru sekali diskusi kita pada sore hari ini. Dan bagi masyarakat pencari keadilan, mari kita sama-sama meyakinkan bahwa kita percaya bahwa hakim pasti akan memutuskan. Andaikan majelis hakim melihat dari sisi pasal 362, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Dalam hal ini Jasper Tipnoni yang menyuruh mengambil. Nah, dalam teori hukum, orang yang menyuruh itu adalah orang yang setidaknya memiliki otoritas untuk kemudian dia bisa melakukan perintah terhadap orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang disuruh itu adalah orang yang tidak cakap hukum. Dia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Contoh, saya suruh Pak untuk melakukan ambil barang orang, Pak juga harus cek dulu barang itu saya punya atau tidak. Kemudian, yang berikut, poin yang ketiga adalah orang yang disuruh itu hanya sebagai alat untuk tindak pidana itu dilakukan. Dalam artian, barang yang dicuri, setelah diambil, harus menjadi penguasaan dari orang yang menyuruh. Nah, dalam fakta ini, barang itu adalah kepentingan seutuhnya orang yang mengambil, yaitu Rudi dan Ruben. Dan terbukti hari ini, yang menguasai barang itu adalah Ruben Masnedi. Dan dalam hal ini, dalam perkara ini, Jasper Tipnoni tidak menikmati hasil apapun dalam kasus ini. Kalau begitu, apakah memang Jasper Tipnoni yang melakukan pencurian dengan cara menyuruh? Cari di mana-mana, pendapat ahli di mana-mana sudah menyatakan, dalam kasus ini kami hadirkan Pak Dedi Manafe, ahli hukum pidana dari Undana, menyatakan bahwa Jasper Tipnoni tidak mungkin terbukti melakukan tindak pidana menyuruh karena yang menguasai barang itu adalah orang lain dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga kami berkoordinasi dengan berbagai ahli, ada juga Pak Rian Kapitan. Sehingga memang kami sangat yakin bahwa dalam kasus ini Pak Jasper Tipnoni terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Kepada seluruh masyarakat pencari keadilan, mari kita nantikan episode berikutnya. Mungkin kelanjutan dari kasus ini dan juga akan ada kasus-kasus lain yang menarik perhatian kita semua. Selamat sore. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.